Ya, kembali di Indonesia Bicara membahas mengenai PSBB DKI panjang, apa yang baru. Sudah tersambung melalui sambungan Skype Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith Univ. Selamat malam Pak Diki. Malam Mbak April. Baik, Selamat malam. baik Pak Diki, ini kita bicara mengenai PSBB transisi di Jakarta fase 1 diperpanjang. Apa pandangan Anda melihat hal ini? PSBB ini lagi memang satu strategi yang sifatnya untuk mendukung strategi utama pandemi, yaitu pelaksanaan dari testing, tracing, dan isolasi. Jadi bila memang ada perpanjangan transisi dari pandemi ini, artinya harus dipastikan bahwa Pemda DKI juga terus meningkatkan strategi testing tracing-nya. Kemudian yang evaluasi PSBB sebelumnya, kita lihat bahwa beberapa perkantoran ini mulai longgar nih. Jadi banyak sekali mereka membiarkan pegawainya atau meminta pegawainya untuk bekerja, dan saya melihat kapasitasnya lebih dari yang ideal dalam kondisi satu pandemi. Ini yang harus terus diedukasi, karena umumnya di kota-kota besar di dunia, kluster yang timbul itu banyaknya dari juga gedung perkantoran yang indoor sifatnya. Baik, ini kita bicara soal penyebaran pasien positif corona di seminggu terakhir ya, Pak Diki, ya, karena melihat 4 minggu ini sebenarnya kenaikan tuh terjadi di minggu terakhir. 3 minggu sebelumnya justru trennya turun. Betul. Baik. Memang ini kan sekali lagi setelah penambahan dari COVID-19 ini kan eksponensial. Jadi kalau secara nasional saja, dari peningkatan 60.000 ke 70.000 itu hanya kurang lebih 6 hari. Padahal dari yang kasus pertama Maret itu, dari kasus 1 sampai ke 10.000 itu hampir 3 bulan, kurang 2 bulan lebih lah. Ini artinya ada percepatan ya, sesuai dengan pola eksponensial. Ini yang harus kita hentikan dan waspadai, terutama evaluasi dari pelaksanaan PSBB terakhir. Transisi ya. Kalau kita melihat tadi yang Anda katakan di perkantoran menjadi penyumbang angka positif yang tinggi di Jakarta. Selain itu di mana lagi Pak? Apakah dengan dilonggarkannya seperti bisa berolahraga di tempat umum menjadi faktor juga begitu? Umumnya yang menjadi kontribusi atau kontributor utama dalam peningkatan kasus itu yang settingnya indoor. Salah satunya ya selain perkantoran tergedung ini adalah pasar. Ya, pasar yang memang kita umumnya masih dalam ventilasi yang memang relatif belum begitu ideal, kemudian juga padat. Jadi kluster-kluster yang saat ini sudah kita identifikasi ini yang harus terus diminimalisir, dicegah potensi terjadinya timbul kasus-kasus baru. Misalnya dengan pasar nih. Ya pasar bisa dengan misalnya mengurangi himbauan, mengadakan himbauan bahwa masyarakat ke pasar seminggu sekali, dan yang pergi ini jangan yang punya komorbiditas, termasuk kantor. Saya melihat juga ada banyak pengabaian di mana rapat, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Ini sampai misalnya informasi, dan ini artinya pengabaian inilah yang akan berkontribusi, disadari atau tidak. Kan virus ini punya hukum alamiah dalam penyebaran perkembangan atau transmisinya, yang dia mengikuti pola eksponensial. Ini yang harus dicegah, dan tampaknya ini masih menjadi PR besar. Baik. Nah, dengan perpanjangan transisi ini hendaknya dimanfaatkan betul untuk juga tidak hanya mengedukasi masyarakat, tapi ini institusi perkantoran ya, ini juga kontribusinya juga bisa cukup besar. Jadi ingat, satu orang
dari membawa virus ini, data terakhir di Amerika menunjukkan dia, walaupun dia OTG ya, tanpa bergejala, itu bisa menularkan pada 71 orang. Jadi ini harus diwaspadai. Baik, itu pula yang dilakukan DKI Jakarta saat ini dengan memperpanjang fase 1 transisi PSBB. Dampak dari hal ini pemirsa juga dirasakan oleh bioskop gitu yang rencananya akan buka kembali tanggal 29 Juli terpaksa ditunda pembukaannya. Kita sudah terhubung dengan Mas Anggi Umbara. Selamat malam Mas Anggi. Halo, selamat malam. Baik, Mas Anggi, dengan ditundanya ini pembukaan bioskop, Anda dari insan perfilman, bagaimana pendapat Anda? Ya, sangat menyayangkan sekali. Karena kan filmnya nggak jadi tayang, mundur, dan kita jadi nggak tahu masih ada marketnya apa enggak. So far jadi roda industrinya jadi nggak berputar. Jadi kita yang pada mau produksi film juga pada takut, pada nggak tahu mesti gimana, sekarang mesti menunggu lagi gitu kan. Sementara dapur kan nggak bisa nunggu, kita tetap harus bekerja gitu kan. Nah itu ya, sangat menyayangkan aja. Ada informasi dari Lembaga Perfilman Indonesia terkait hal ini, Mas Anggi? Belum ada sih, ya cuma itu aja, dibilangin aja bahwa diundur lagi gitu kan. Terus ya udah, kita semua yang pada ya ada kekecewaan lah di situ gitu. Kalau dari sektor perfilman sudah berapa lama Mas Anggi vakum akibat pandemi corona ini? Dari tanggal 17 Maret ya, terakhir kerja tuh 17 Maret kita syuting. Kurang lebih 5 bulan ya, sudah tidak bisa berproduktivitas begitu. Mungkin bisa dikalkulasikan kerugian yang diakibatkan terkait hal ini, Mas Anggi? Wah, kalau secara industri mungkin bisa ratusan miliar. Kalau secara industri gitu ya, ratusan miliar sudah pasti. Ratusan miliar ya? Iya, satu production aja mungkin bisa sampai ke 200 sampai 500 miliar itu satu production gitu ya, satu studio gitu kan, belum yang lainnya itu. Baik. Meskipun sebenarnya dari pihak bioskop sendiri sudah berencana menerapkan protokol kesehatan begitu ya Mas Anggi ya? Iya, makanya yang saya dengar sih bioskop udah ready, semua protokol udah ada, SOP-nya udah ada tinggal kata go gitu kan dari pemerintah. Ya udah, gitu kan. Kita udah nunggu semua, film juga udah ready semua, film itu udah ngantri. Ya. Dari bulan Maret tuh udah ngantri untuk tayang. Baik. Ini menjadi PR besar juga dari teman-teman kita di industri perfilman begitu ya, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan yang ada demi kesehatan bersama. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, melihat teman-teman kita di industri perfilman yang harus menunggu lagi untuk merilis film-filmnya. Seperti apa pendapat Anda? Padahal bioskop sudah berencana memberikan protokol kesehatan yang baik begitu. Memang harus dipahami bersama bahwa keamanan di dalam satu ruangan indoor, baik itu sekolah, apalagi sekolah ya, dan kemudian misalnya bioskop ini sangat dipengaruhi oleh kejadian atau status transmisi atau penularan di masyarakat. Jadi jangankan Indonesia atau Jakarta yang saat ini masih dalam perjuangan untuk mengendalikan pandemi, di sini di OSI kita relatif berhasil semua di tempat saya ini, lokasi saya bekerja saat ini. Itu tapi mereka belum buka bioskop karena belum cukup confident ya, karena melihat apalagi dengan adanya data yang makin menguatkan potensi penularan airborne di indoor dengan sekarang memastikan fungsi dari ventilasi yang harus berfungsi secara maksimal dengan filter yang dipersyaratkan. Artinya memang harus cukup berbesar hati karena jika dipaksakan dan ini menjadi satu kluster baru, tentu kerugian yang timbul tidak bisa diukur dengan uang saja karena ini menyangkut nyawa manusia tentunya, dan hal yang perlu direspon oleh media pengusaha perfilman ini bahwa bila kita mendukung kebijakan ini maka tentunya karena ini pandemi masih relatif lama nih, dengan adanya dukungan ini
fokus pada pengendalian di strategi utama, harapannya katakanlah 2-3 bulan ke depan kita bisa lebih longgar. Baik, ada tolak ukurnya tidak sih Pak Diki? Kapan begitu atau angka perhitungannya agar bioskop ini bisa buka kembali seperti biasa? Ketika misalnya positive rate positive rate-nya itu kurang dari 5% lah, antara 3-5%, itu sudah relatif aman. Artinya, karena dengan positive rate 3 atau 5% ini memberikan pesan bahwa orang yang terinfeksi di masyarakat ini sudah relatif kecil sekali yang belum terdeteksi, sangat kecil sekali. Tetapi kalau di atas 5%, apalagi atau di atas 10%, nah ini artinya masih terlalu banyak orang yang membawa virus yang artinya bisa menjadi penyebar dari infeksi. Kalau melihat data terakhir dari Jakarta yang 5,9%, sebenarnya dibukanya bioskop aman tidak, Pak Diki? Saat ini kan naik lagi nih. Ya. Sudah lebih dari, nah artinya nilai atau indikator untuk positive rate ini juga tidak bisa dilihat dalam hanya 1-2 minggu. Artinya setidaknya katakanlah lebih dari 2 minggu ini relatif stabil ya, dengan terutama tidak ada kematian dan indikator lain. Tapi intinya kalau Jakarta relatif lebih memungkinkan lah, karena tes dia sudah memenuhi standar WHO. Dari 1 tes per 1.000 orang per minggu itu sudah terpenuhi. Sehingga positive rate-nya itu valid untuk diukur. Beda dengan provinsi lain. Tesnya belum sesuai standar WHO, sehingga agak sulit positive rate-nya secara valid diukur. Jadi saya agak cukup optimis ya dalam misalnya diperkuat dengan dukungan semua pihak dalam katakanlah sebulan ke depan relatif bisa mengendalikan. Tapi sekali lagi PR berikutnya Jakarta ini kan diperbatasan nih dengan daerah-daerah lain yang juga harusnya sinerginya terjadi, dan ini tentu membutuhkan juga peran pusat karena daerah-daerah penyangga ini juga harus memiliki program yang relatif sama dalam artian penguatan tes dan tracing-nya. 2-3 bulan ke depan mungkin ya bioskop akan dibuka, Pak Diki? Bila standar dari intervensi yang dilakukan DKI seperti ini, saya relatif optimis. Jadi Pesimis jangan ya? sampai ada penurunan. Berarti bisa lebih dari 2-3 bulan begitu ya? Iya. Baik, saya kembalikan 2 bulan. Mas Anggi, prediksi epidemiologi lebih dari 3 bulan ini bisa dibuka bioskop. Apa respon Anda? Wow, nggak tahu sih. Nggak tahu akan survive atau enggak sih gitu perfilman kita gitu. Jadi kalau dari para eksibitor sendiri kan tetap harus sewa tempat dan gaji semua karyawannya kan dari bioskopnya itu gitu kan. Kalau bioskop nggak survive, ya perfilman kita nggak tahu bakal survive atau enggak. Gitu. Dan produksi film juga terhenti ya, Mas Anggi ya? Pasti berhenti, orang mau ditayangin di mana. Itu paling langsung jual ke TV atau jual ke digital platform. Itu salah satu solusinya sih. Baik, belum ada alternatif mungkin dari pemerintah mengenai hal ini? Nah, pemerintahnya siapa deh? Belum ada alternatif yang mungkin bisa mengganti bagaimana merilis film begitu? Belum ada, kecuali kalau pemerintah mau membuat satu platform digital baru yang membeli atau bisa menayangkan film-film Indonesia dengan basis berbayar yang ideal gitu, ya pasti akan bisa membantu gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada apa-apa dan para kru pun sekarang nggak ada pekerjaan dengan semua kru film. Ya. Gitu. Baik, kita harapkan segera mereda begitu penyebaran COVID-19 agar bioskop bisa kembali buka dan produksi film bisa berlanjut ya. Mas Anggi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Malam. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tetap bersama kami di Indonesia Bicara.